Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ummahat yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia, ya, utamanya adalah nikmat keimanan, ya, taufik, ya, dan kesehatan, ya, sehingga kita bisa bersama kembali dalam majelis ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehadiran kita di majelis ini, ya, kan pahala dengan catatan yang sempurna, ya, menjadi bekal kita yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan-kebaikan kita di hari yang tidak lagi berlaku anak-anak, harta, dan apa yang kita miliki. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang agung Rasulullah SAW, pada keluarga dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Ummahat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kali ini kita akan bahas tema, ya, jika setan menakut-nakutimu, ya. Ini adalah berkaitan dengan diantara beberapa tipu daya syaitan, ya. Seperti yang kita tahu bahwa syaitan adalah musuh manusia yang nyata dalam artian benar-benar ia memproklamirkan diri, ya, menjadi musuhnya manusia. Ya, kalau namanya musuh pasti dia memiliki cita-cita, ya, memiliki tujuan, ya, untuk mengalahkan atau menghancurkan musuhnya, ya. Namanya juga musuh, dia merasa dia harus menang dari musuh-musuhnya. Dan kemenangan iblis terhadap manusia adalah menjerumuskan manusia ke dalam neraka dari level yang paling tinggi atau paling tidak di level yang paling rendah. Kalau setan bisa menjerumuskan manusia ke siksaan neraka dalam level yang paling tinggi adalah yang bareng dia kekal di dalamnya, ya, kekal di dalamnya, ya, kesyirikan. Kalau dia level paling rendah, itu ada maksiat-maksiat yang di sana ada hukuman bagi Allah yang dia kehendaki, ya, dan merasakan siksaan itu untuk beberapa waktu lamanya. Ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwa syaitan dia ini memiliki kemampuan yang tidak kita miliki. Ya, ini kemampuannya adalah dia bisa melihat kita nggak bisa melihat dia, karena dia makhluk halus, ya. Dia ibarat angin, ya, yang bisa masuk ke tubuh kita melalui pori-pori. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa syaitan itu tidurnya aja di lubang hidung kita. Oleh karenanya ketika kita bangun tidur, kita diminta untuk berwudu dan memasukkan air ke dalam hidung secara sungguh-sungguh. Masukkan sungguh-sungguh, keluarkan sungguh-sungguh, supaya setan keluar, karena dia tidurnya di lubang hidung kita. Bayangin itu betapa halusnya setan ini, ya. Dia bisa masuk ke pori-pori tubuh manusia dan mengalir bersama aliran darah. Kan sudah kayak virus, ya.
sudah kayak bakteri. Ya, dahsyatnya setan itu dengan apa yang mereka miliki ya. Walaupun demikian, Allah menetapkan bahwa ya sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Inna kaidas syaitani kana dhaifah ya. Inna kaidas syaiton ya, kana dhaifah ya, bahwa sesungguhnya tipu daya setan itu sebenarnya lemah. Lemah dalam artian setan itu nggak maksa, dia cuman bisik-bisikin kita, bisik-bisikin dan memberikan was-was ya. Waalaikumsalam. Karena dia makhluk yang halus ya, setan itu ketika dia membisik-bisikkan, kita merasakan bahwa seolah-olah kita sedang diarahkan pada arah yang benar ya, pada arah yang benar. Oleh karenanya ummahat yang dirahmati, kita memang harus mengetahui ya beberapa pengetahuan ya, supaya paling tidak kita adalah orang yang termasuk sulit ya diterobos oleh setan ya. Orang yang tidak memiliki cukup ilmu terkait dengan eksistensi dan hakikat setan dan cara-cara bagaimana mereka menjerumuskan manusia, tentunya dia akan jadi budaknya setan. Dengan mudah setan akan mengelabui ya, mempengaruhi, bahkan menjadikan di antara orang-orang yang lemah itu menjadi bala tentara setan ya, menjadi bala tentara setan. Orang-orang yang alim, orang-orang yang ahli ibadah pun masih begitu ya, terkadang mudah untuk dikelabui oleh setan, apalagi yang kosong sama sekali ya. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas setan dari sisi ya, bahwa setan di antara cara menggodanya adalah dia menakut-nakuti ya. Dia menakut-nakuti. Jadi setan itu kan menyesatkan ya. Katanya qala fa bima aqwaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Kata setan, karena engkau telah memponisku ya Allah, menyesatkan aku, memponisku dengan sesat, kemudian bakal masuk ke dalam neraka ya, sungguh aku akan sesatkan manusia itu, akan selewengkan manusia itu dari jalanmu yang lurus. Ini sumpahnya setan ya. Summa la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim ya. Kemudian aku akan datang kepada manusia itu, goda-goda, tipu-tipu, jirat-jirat mereka dari sebelah depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Ini sumpah setan yang kita harus tahu ya, betapa beratnya hidup kita ini ya. Kita melawan hawa nafsu aja udah susah, ada lagi setan yang berupaya untuk menjerumuskan kita secara terus-menerus, nggak ada berhentinya ya. Setan nyaris nggak ada tidurnya, nggak ada istirahatnya ya. Pikiran mereka hanya bagaimana menghabisi manusia ya. Yang dia goda dan dia takut-takuti itu adalah ya, setan menghembuskan kekhawatiran kepada diri manusia itu pada khawatir yang berlebihan terhadap kemiskinan ya. Berlebihan terhadap kemiskinan ya. Karena memang setan tahu di antara watak dasar manusia itu adalah manusia sangat mencintai harta ya, sangat mencintai harta ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya ya. Setan itu akan datang kepada kalian untuk menakut-nakuti tentang kefakiran ya, kemiskinan ya. Khawatir yang bersangatan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia akan menyuruhmu kepada perbuatan fahsya ya, perbuatan keji, perbuatan buruk. Apa itu? Yakni munculnya sifat pelit ya, terlalu kikir terhadap harta yang dimiliki. Jadi kekhawatiran miskin menyebabkan seorang sangat takut ya kalau hartanya berkurang ya. Kemudian kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadla ya, padahal Allah menjanjikan kepada kalian
keampunan dan juga karunia. Artinya seseorang yang dia memiliki harta kemudian dia tidak dihinggapi rasa kikir, maka Allah bisa saja mendatangkan keampunan dari kesalahan-kesalahannya, ya. Seperti yang kita tahu, Mahat, bahwa di antara manfaat dari sedekah yang kita keluarkan itu adalah dia menjadi payung dan pelindung seseorang di hari yang berat, ya. Jadi orang berlindung di atas naungan sedekahnya pada hari kiamat. Dan sedekah juga bisa meredam siksa kubur, ya. Sedekah juga bisa meredam siksa Allah, ya. Maka Allah katakan, wallahu ya'idukum maghfirah. Allah menjanjikan kepada kalian pengampunan, ya. Maghfiratan minhu wa fadla, dan juga karunia. Artinya seseorang yang dia mengeluarkan apa yang dia miliki, sesungguhnya Allah memiliki karunia yang lebih besar dari itu, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan apa yang dia keluarkan sebagai balasan, ya. Allahu wasi'un alim, karena Allah itu maha luas, ya, maha luas karunianya, lagi maha mengetahui. Nah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwa manusia itu memang sering ditakut-takuti oleh setan dengan kemiskinan, ya, dengan kemiskinan. Sehingga berubahlah dia menjadi seseorang yang keluar dari fitrahnya, ya, yang seharusnya dia tidak didekut dengan harta yang dia miliki, ya. Tapi dia justru banyak menahan harta itu untuk mengeluarkannya di jalan Allah yang Allah ridhoi. Jadi segalanya dia berhitung, kalau sudah di jalan Allah dia takut benar berkurang, ya, takut benar berkurang. Ini ciri-ciri setan telah masuk ke dalam hatinya, ya. Seperti yang kita katakan tadi bahwa setan memang pintar, dia mengerti SOP yang ada dalam diri manusia, kecenderungan, karakter, dan watak dasar. Setan tahu watak dasar kita, yang harus kita akui bahwa manusia itu sangat mencintai apa yang dia miliki, ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia itu sangat mencintai hartanya. Ini kita bisa terasa, ya, dulu waktu kecil aja, anak-anak itu waktu kecil tuh kan dia pelit, ya, sama barangnya. Di antara sifat anak-anak itu, pemicu pertengkaran di antara mereka itu adalah rebutan mainan, ya. Kalau mainan dia itu nggak boleh diganggu, mainan orang boleh diambilnya, gitu, anak-anak. Ya, ini adalah karakter bawaan, ya, karakter bawaan. Lalu setan pun membisikkan kepada manusia bahwa dia harus pelit, ya, dia harus takut berinfak, ya. Supaya apa? Supaya hartamu tidak berkurang, ya. Supaya hartamu tidak berkurang. Padahal ummahat, ya, Rasulullah SAW sudah menegaskan bahwa mana koso mali abdin min sodakoh, ya, bahwa tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Ya, hakikatnya harta yang disedekahkan itu tidak berkurang, ya, tetapi bertambah, ya. Walaupun di dalam sisi teknisnya, ya, bahwa agama juga memerintahkan kita untuk mengukur kadar kemampuan kita dalam bersedekah, ya. Dan ini ditunjukkan di hadapan Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Umar, berapa persen dari hartamu yang hendak engkau infakkan? Maka kata Umar, sekali ini aku tidak mau kalah dengan Abu Bakar. Aku infakkan setengah, ya Rasulullah. Maka ketika Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, Abu Bakar, bagaimana denganmu? Berapa yang engkau infakkan? Kata Abu Bakar, aku infakkan 100%. Bagaimana dengan keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, mereka adalah milik Allah dan Rasulnya. Artinya rezeki mereka dari Allah, ya. Maka Umar pun mengatakan, sungguh aku tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar. Nah, terkait dengan masalah
apa yang kita keluarkan itu memang diukur dari sisi keimanan kita. Kalau ada orang yang keimanan yang jauh dari keimanan Abu Bakar, lalu dia bersedekah dengan sedekah semangat, dia keluarkan semuanya yang dia miliki tanpa dia bisa ngukur apakah dia mampu menahan kesabaran. Setelah itu dia menyesal ya. Dia menyesal, baru dia cerita kemana-mana. Inilah gara-gara aku ngamalkan agama, aku sedekahkan semua, terakhirnya aku miskin, gak punya apa-apa lagi, gak bisa begini dan begitu. Nah, Islam ya mengajarkan seseorang ya memiliki kemampuan untuk memanage harta, ya, memanage harta. Dan diantara sifat-sifat dari hamba Allah yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan itu adalah mereka dalam memanage harta itu berada di pertengahan. Wa idza ampaku lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ya, orang-orang dari hamba-hamba Allah itu mereka kalau membelanjakan hartanya itu lam yusrifu, enggak boros-boros. Ya, enggak boros-boros, walam yakturu, dan juga enggak terlalu medit, enggak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tetapi pertengahan. Ya, pertengahan. Jadi harus bisa membedakan mana pelit, mana hemat ya. Hemat dan pelit. Apa ada bedanya enggak itu, Mat? Hemat dan pelit. Hah? Ada. Oh, beda-beda tipis ya. Perbedaan yang mencolok yang jelas, kalau hemat itu terpuji ya. Kalau pelit tercela. Perbedaan lainnya, kalau orang hemat, dia itu berfokus pada mendapatkan nilai dari uang yang dia miliki, dari harta yang dia miliki. Itu orang hemat. Jadi begini maksudnya, kalau orang hemat, dia walaupun dia uangnya banyak, dia selalu berhitung kira-kira ini aku perlukan tidak. Jadi orang hemat itu cenderung tidak latah dia. Misalnya dia dalam membelanjakan dia tidak latah. Misalnya dia membutuhkan barang, mungkin barang bagus yang dia beli, barang yang bagus, tapi dia mengerti manfaat itu dan dia ukur dari kemampuan dia untuk membelinya. Dan dia tidak dilatahkan dengan keinginan untuk memiliki yang dia tidak butuhkan. Orang hemat ya. Terkadang dia harus mengeluarkan sesuatu yang kelihatannya bukan untuk dia, untuk orang lain, tetapi karena dia fokusnya pada mendapatkan nilai terbaik dari yang dia miliki, maka dia keluarkan itu dengan sukarela ya. Saya punya seorang teman ya. Yang saya tahu dia itu penghasilannya besar, begitu juga istrinya ya. Tetapi dalam proses ya mereka menjalani kehidupan tuh kita melihat mereka santai ya, hidupnya santai dan tidak menghambur-hamburkan uangnya ya, cenderung hemat. Tapi kita tidak dapati mereka pelit ya. Kalau mereka harus mengeluarkan uang itu untuk sesuatu yang ada nilai manfaat dari uang yang dia miliki, misalnya nilai pahala, nilai membantu, mereka keluarkan gitu saja. Tetapi pada perkara-perkara yang perkara-perkara yang menurut mereka ini tidak perlu, mereka tahan. Ya, misalnya, ya kadang kita malu malah melihatnya orang seperti ini ya. Dia mau beli baju saja, dia mikir baju ini, kira dia butuh nggak sama baju ini. Padahal kalau dia mau beli puluhan potong itu mampu dia. Tapi dia selalu berpikir, ini bajunya perlu atau tidak. Nah ini perbedaannya orang hemat. Kalau orang boros itu tidak. Orang boros, bisa saja orang boros itu adalah orang pelit. Jadi orang boros itu gini, dia apa yang pengen dia beli, tanpa dia melihat ini butuh atau tidak. Bisa saja di dalam rumahnya, itu sudah ada 6 macam buah di dalam kulkas. Tapi ketika dia menemukan buah di jalanan, dia spontan ingin dan dia beli tanpa dia berhitung apakah dia mampu menghabiskan ini sehingga buah tidak sampai busuk. Ya, orang boros dia tidak berpikir kepada kemanfaatan dari uang yang dia miliki, dari harta yang dia miliki. Tapi orang hemat dia selalu berhitung dari sisi
nilai ya, nilai terbaik yang bisa didapatkan dari apa yang dia miliki. Dan tentunya ini bukan hanya berkaitan dengan masalah uang saja ya, tapi masalah harta yang lain ya, harta yang lain. Tetapi memang hemat dan pelit ini kadang-kadang tipis ya perbedaannya. Nah, jangan cepat-cepat bilang orang pelit ya. Bisa jadi dia hemat ya. Ya, bisa jadi dia hemat. Dahulu ada di zaman salaf ya, seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, Hindun bin Utbah ya. Dia punya suami ya, Abu Sufyan ya. Dia mengadukan, ya Rasulullah, Abu Sufyan tuh pelit katanya. Dia menafkahiku dan menafkahi anakku kurang gitu, nggak mencukupi. Bolehkah aku ambil uangnya diam-diam? Nah, maksudnya tanpa pengetahuan dia ya. Ini pertanyaan ini terkadang ditanyakan juga oleh para ibu-ibu ya, ya, cari sisi pembenaran dengan alasan suaminya pelit. Dia ambil uang suaminya itu di dompet, di kantong ya, apalagi kalau lagi ngelipat pakaian suami, ada uang di situ, alhamdulillah ya, semakin tebal semakin gembira. Lupa suaminya saking banyaknya uangnya ya. Tapi pelit. Apakah boleh ya Rasulullah aku ambil ini diam-diam? Ya, aku ambil ini diam-diam ya. Maka kata Nabi, khudhi min malihi bil ma'ruf ya. Ambil aja hartanya secara patut ya. Ma yakfiki wa yakfi ma yakfiki wa yakfi bainik wa banik. Ambillah uang dia, ambillah harta dia secara ma'ruf, artinya secara patut ya, secukupnya, yang bisa memenuhi kebutuhanmu dan kebutuhan anakmu ya. Dalil ini melahirkan fatwa ya di antara para ulama bahwa boleh mengambil uang suami diam-diam jika ditemukan seorang suami itu amat pelit terhadap keluarganya ya. Amat pelit terhadap keluarganya, sampai-sampai pelitnya dia itu membuat keluarganya sulit ya, maksudnya susah dalam urusan kecukupan yang pokok ya, kecukupan yang pokok ya. Ya. Misalnya seorang istri ya sampai harus berhutang ya untuk kebutuhan pokok ya, padahal suaminya adalah yang mampu ya, yang mampu membelanjai ya. Atau seorang anak terseok-seok ya, ibunya mencarikan kebutuhan anaknya, kebutuhan pokok, padahal bapaknya adalah mampu untuk belikannya. Ini masuk kategori pelit ya, kategori pelit. Maka ambil yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuai dengan kadar kebutuhan, dan ini disesuaikan dengan kebiasaan setempat, umahat. Kebiasaan setempat. Bisa nggak ngukurnya kira-kira? Kehidupan kita di sini dengan di daerah lain itu bisa berbeda ya, bisa berbeda. Karena perbandingan nilai kita juga berbeda ya, perbandingan kita juga berbeda. Oleh karenanya istri apabila dia mendapati suami begitu pelit, dia ambil, tapi ngambilnya itu berdasarkan kebutuhan ya, kebutuhan dia, bukan melebihi dari kebutuhan ya, bukan melebihi dari kebutuhan ya, kebutuhan yang primer ya, yang memang harusnya layak dia dapatkan. Tetapi dalam faedah kisah Hindun ini ya, kita bisa mengambil beberapa faedah, umahat. Faedah pertama adalah bahwa boleh mengadukan kelakuan suami kepada seseorang dalam rangka untuk meminta fatwa hukum ya, fatwa hukum boleh. Sebagaimana si Hindun datang kepada Nabi dan mengadukan tentang Abu Sufyan ya, yang pelit, dan dia bertanya secara hukum. Oleh karenanya kalau mau ngadu-ngadu suami ya, itu kepada orang yang paham
bagaimana keluar dari persoalan itu menurut timbangan hukum ya. Jangan kepada semua orang ya, jangan kepada semua orang, karena nggak semua orang pertama dia bisa jawab ya, bisa menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, nggak semua orang bisa nyimpen. Nah ini, nggak semua orang loh bisa nyimpen, bahaya kita. Harus kepada orang-orang yang benar-benar amanah, dia mengerti bahwa ini sesuatu yang harus disimpan, nggak butuh orang lain tahu ya. Dan bertekadlah kita untuk menjadi orang yang pandai menyimpan ya, bisa mengerti mana yang harus diucapkan, mana yang tidak ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang dipercaya oleh orang lain untuk menyimpan rahasia diri kita, ternyata orang ini nggak pandai nyimpan rahasia. Wah ini bahaya. Paling kalau teman dekat bilang, aku mau cerita apa, tapi janji ya jangan bilang-bilang ya. Ya janji. Rupanya janji emang 3 hari janjinya. Setelah 3 hari tahu semua. Ya ini berarti kita nggak amanah. Ya. Kalau kita sudah janji sama orang, iya aku akan simpen, aku nggak bilang ke siapa-siapa. Ini harus dipegang, ini sebuah amanah besar. Karena ini masalah kehormatan ya, kehormatan orang lain ya. Dan disinilah letak tingginya keimanan dan sikap amanah kita terhadap saudara kita ya. Ketahuilah umahat ya, bahwa seseorang yang bisa menyimpan rahasia orang lain itu adalah orang istimewa ya, orang istimewa. Orang pasti akan nyaman dengan kita karena kita bisa menjaga kehormatannya. Kemudian faedah yang kedua adalah bolehnya seorang bertemu dan mendengar perkataan wanita yang bukan mahram. Jadi apakah bertemu langsung, bertanya, ataukah melalui telepon, bertanya ya kepada seorang lawan jenis ya, lelaki misalnya, wanita kepada laki, untuk mendapatkan penjelasan agama ya, untuk mendapatkan penjelasan agama. Ini faedahnya, dan ini sering terjadi ya. Beberapa wanita datang kepada Nabi, nawarkan diri, ya Rasulullah kalau mau istri ambillah aku. Ya Rasulullah lihat, terus Rasul tunduk diam aja. Ya Rasulullah menolak maksudnya. Ada seorang wanita datang kepada Nabi memberikan sesuatu. Ada seorang wanita datang kepada Nabi menanyakan sesuatu. Ini sering terjadi ya, sering terjadi di masa Nabi. Oleh karena kata para ulama, kalau memang ada tujuan yang, jangankan yang syar'i seperti meminta fatwa hukum, jual beli aja masih boleh ya. Yang jualan laki-laki, kita memang mau beli ya, bukan kita mau cari laki atau perempuan, tapi kita mau beli, harus bertransaksi, maka ini hukumnya boleh, sekedar memenuhi kebutuhan jual beli saja ya. Jangan sampai kita membuat hukum sendiri ya, matokkan hukum sendiri karena dangkalnya pengetahuan kita terhadap suatu. Laki perempuan nggak mahram, pokoknya haram. Kondisi apapun dia nggak mau tahu, pokoknya haram. Wah ini bahaya ya. Ini namanya mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Di dalam masalah hukum kita harus berhati-hati ya. Hendaklah kita bisa memilah dan memilih ya. Kadar yang disebut haram, di bawahnya dan seterusnya, sampai menjadi urusan boleh. Dahulu bahkan ketika Aisyah radhiyallahu anha ketinggalan dari rombongan Nabi, Aisyah kan sendirian di hutan. Ketemu sama siapa? Ketemu sama Sofwan. Sofwan pun sendirian, naik kuda atau naik onta. Apa yang dilakukan Sofwan? Apa biarkan Aisyah aja? Wah ini haram ini, bahaya nih istri Nabi, wah haram, tinggalkan aja, biarlah dimakan singa-singa lah situ. Tidak ya, kondisi seperti itu Sofwan justru harus menolong Aisyah karena Aisyah sendirian. Maka Aisyah pun naik ke atas kuda dan Sofwan pun menuntunnya. Mereka nggak barengan, memang tuntun ya, dituntun. Walaupun ada fitnah, tetapi fitnah itu
dipotong oleh ayat yang turun menjelaskan tentang sucinya Aisyah karena munculnya fitnah dari beberapa orang munafik yang di backup oleh beberapa istri Nabi, ya, sampai istri Nabi gundah gulana selama 1 bulan, ya, seolah-olah Aisyah ini selingkuh sama Sofwan. Padahal yang dilakukan Sofwan itu sama sekali tidak tercela karena dia menolong Aisyah dalam keadaan seperti itu, darurat. Kalau dipatokkan, kalau dia dipasangkan hukum saklet, pokoknya nggak boleh, bukan mahram, ya berarti Aisyah harus ditinggal. Ya, jadi hukum itu tidak saklet, ya, tidak saklet. Kalau orang belanja saja, bertransaksi antara laki dan perempuan dibolehkan, apalagi perempuan datang ke sebuah pengajian, ya, seorang pengajian yang pembicaranya laki-laki, ya. Maka ini adalah perkara yang dimaklumi di dalam syariat, ya. Kemudian umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah tentang hadis Hindun yang menjelaskan kepada Nabi SAW bahwa suaminya Abu Sufyan itu pelit adalah bahwa pelit itu adalah sesuatu yang tercela, ya, apalagi pelit kepada keluarga, ya, pelit kepada seorang yang memang harus dia tanggung, sampai-sampai sesuatu perkara yang hukum asalnya haram seperti mengambil tanpa izin itu menjadi boleh karena urusan pelit ini. Kan hukum asal ngambil tanpa izin itu kan nggak boleh, haram. Tapi kenapa Hindun boleh ambil uangnya Abu Sufyan tanpa dia ketahui? Karena ini perkara yang darurat, artinya haknya Hindun tertahan, jadi boleh sekedarnya. Dan faedah yang berikutnya, ya, jangan kita menyangka ya bahwa Abu Sufyan itu memang sahabat yang benar-benar pelit, ya. Bisa jadi Abu Sufyan tersalah dalam sisi pelitnya kepada keluarga, tetapi dia adalah orang yang sering mendahulukan kebutuhan orang lain. Karena kita harus menjaga kehormatan seorang sahabat. Bagaimanapun Abu Sufyan radhiyallahu an adalah seorang sahabat, dan sahabat itu tidak boleh dicela, ya. Tidak boleh dicela. Adapun penceritaan dalam riwayat ini adalah untuk mengambil dasar hukum, ya, dasar hukum. Bisa saja Abu Sufyan adalah seorang sahabat yang dia memiliki kadar kedermawanan atau kebaikan bagi orang lain, sehingga dia mendulukan orang lain daripada keluarganya, ya. Ini berdasarkan penjelasan para ulama, ya. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dahulu di dalam kitab Minhajul Qasidin, ya, yang ditulis oleh Ibnu Qudamah, ya, rahimahullahu taala, ya, ada satu riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, di mana Ibnu Abbas mengatakan dahulu di bangsa Arab ada seorang lelaki, ya, bernama Al-Hajib, ya. Dia adalah lelaki Arab yang sebenarnya terpandang, ya, terpandang, ya, terkenal. Tapi sayangnya dia pelit. Dia pelit. Dia itu kalau malam nggak mau menghidupkan lampu atau tungku perapiannya, karena khawatir ada orang yang mencuri bias sinar dari perapian itu, ya. Kalaupun dia butuh, dia benar-benar butuh, maka dia segera hidupkan, dan begitu dia tahu ada orang mendekat mau mendapatkan api itu, maka dia cepat-cepat matikan. Masya Allah, ya. Ini pelitnya luar biasa, ya, nggak ketulungan. Zaman sekarang ada nggak kayak gini? Jangan sampai lah, ya. Kadang ada orang pelit, ya. Pelit ini nggak tahu kita pelit campur dengki, ya. Dia punya pohon, pohonnya ada tumbuh bagus depan rumah, udah teduh. Terus ada orang berteduh di situ, kepanasan berteduh, dia marah. Enak bener dia. Aku nanam capek-capek, melihara siram sudah tinggi, dia teduh-teduh sudah, tebang aja pohonnya, katanya. Ditebang sama dia pohonnya. Nah, ini kita nggak tahu ini pelit campur dengki atau apa. Padahal kalau dia ikhlas dalam hal itu, jangankan orang berteduh, burung saja berteduh di situ itu sudah dinilai pahala, sedekah. Sedekah untuk makhluk hidup, apalagi manusia.
Ada orang datang ngetok pintu kita cuma minta air minum, kita marah. Oh, senang kita. Tanyain, minum apa? Jangan air putih ya, susu, kopi. Nah gitu. Malah harus ditanyain mau minum apa dia. Itu besar pahalanya orang minta minum. Ya jangan kita marah. Malah kalau bisa sering-sering simpan air mineral di dalam kendaraan kita supaya sewaktu-waktu kita ketemu orang kehausan cepat bisa beri minum. Jangan dianggap remeh itu, Mahat. Itu besar, kita bisa bertemu dengan orang betul-betul kehausan dan kita punya air minum. Kita berikan itu karena Allah, ya, supaya dia lepas dahaganya. Bisa saja itu menolong kita ya di alam kubur atau di hari di mana manusia kehausan, ya, di hari kiamat, ya. Ada orang yang punya sifat ulah asih, ya. Dia selalu bawa makanan kucing, ya. Atau dia di rumahnya sering nyimpen makanan kucing padahal dia nggak punya kucing. Kalau dia lihat kucing kelaparan, lihat kucing meong-meong, dia segera beri makanan. Masya Allah. Mungkin saja dia bukan orang yang ahli ibadah, ya. Mungkin saja dia bukan orang yang ahli agama, tetapi dia memiliki keluhuran hati, dan itu jangan dianggap remeh, ya. Bisa jadi itu jadi penolong dia di saat-saat yang genting, ya. Setiap kita harus memiliki watak-watak yang baik yang harus kita pelihara, ya. Dan ini kita harapkan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, ya, dalam kitab Shaidul Khotir, ya, beliau juga menceritakan bahwa dahulu ada seorang lelaki yang meninggal dunia dan dia dimakamkan di area rumahnya, ya, di sekitar rumahnya. Kemudian beberapa waktu setelah kematian itu akhirnya kuburan lelaki ini dibongkar. Ketika dibongkar, yang menggali kubur menemukan ada batu bata yang disemen rapi, di semen beton begitu rapi, itu berada di bawah kepalanya. Maka ditanyalah keluarganya, ini apa? Kata keluarganya, oh iya, itu bapak dulu waktu hidup dia memang pernah ngecor batu bata itu, ya, batu bata, dan dia berwasiat kalau aku meninggal nanti biarkan ini jadi bantal di kepalaku, katanya, jadi bantalku. Maka dilakukan oleh keluarganya. Akhirnya karena penasaran, batu itu pun dipecahkan. Waktu dipecahkan ternyata ada uang 900 dinar. 900 dinar. Umat tahu 900 dinar? Ukurannya 1 dinar itu, kalau ukuran emas murni, ya, emas London, ya, 99,9 itu 4,25 gram. Jadi kalau 900 dinar berapa gram? 900 kali 4,25, ya, sekitar mungkin 3.800 gram, ya. Kalau diuangkan berapa uangnya 1 gram sekarang? Masih 500, 600. Nah, kalau dikali 600 sekitar lebih kurang 2 miliar kalau uang sekarang. Zaman dulu itu sudah banyak, 900 dinar. Bayangkan saking pelitnya laki ini, dia nggak rela kalau dia mati itu dinikmati oleh orang, dinikmati oleh keluarganya. Dia sampai berwasiat, dia tutup itu, dia wasiatkan ini jadi bantalku. La ilaha illallah. Untuk apa? Apa manfaatnya? Saking pelitnya. Ya. Sementara kita temukan orang kafir, ada orang kafir sampai sekarang, orang kafir, dia sampai mewasiatkan kalau aku mati 90% ini untuk sosial, berikan untuk sosial, anakku cuma 10%. Ini orang kafir. Itu nggak ada manfaat sama dia sebenarnya. Tetapi seperti itu keluhuran jiwanya, ya. Kita kadang menemukan ada orang tanahnya puluhan hektar di mana-mana, tanahnya bingung kita. Sampai tanah itu dijarah-jarah orang, anaknya sudah dibagi di mana-mana, sudah banyak anaknya dapat semua. Itu pun dia masih bingung tanah itu. Kadang mau bangun masjid nggak jadi-jadi, mau bangun ini nggak jadi-jadi. Padahal tanah itu puluhan hektar, dia pun bingung sampai dia lupa tanah itu. Ada yang dijarah orang, ada yang ditipu orang, begitu. Nah itu kalau dia meninggal kan cuman berat-beratin hisapnya aja. Ngapain nyimpen-nyimpen tanah sebegitu banyak? Cepat-cepatlah tanah itu dijual, dimanfaatkan gitu. Apalagi sudah tua renta dan harus dia punya wasiat itu tanah ini. Ya, para ulama saja hartanya cuman buku, seperti Syekh Albani rahimahullah taala. Dia berwasiat
kalau aku meninggal buku ini impakkan buat pustaka kaum muslimin. Ya, karena dia nggak mau itu sampai buat dia susah. Biar dibaca oleh kaum muslimin dan orang menikmati manfaatnya, dan manfaat itu kembali kepada yang menyedekahkannya. Oleh karenanya kisah-kisah ini memang memberikan gambaran kepada kita bahwa betapa ngerinya orang yang terhinggapi penyakit yang kikir tadi ya, sampai sebegitunya ya, sampai dia tidak rela ya. Tidak rela. Seorang istri jangan sampai dia tidak rela ya. Nah, dia misalnya berwasiat dengan wasiat yang batil ya. Wasiat batil itu gimana? Awas ya, papa. Kalau mama meninggal kawin lagi, awas. Mama nggak terima. Mama nggak terima gimana? Ya. Ini wasiat bener nggak? Atau sebaliknya, seorang suami yang terlalu mencintai istrinya, dia punya wasiat buruk begitu. Papa nggak rela, pokoknya mama nikah lagi. Kalau papa nggak ada, sudah tahan-tahan karena jadi janda. Ini nggak boleh. Kecuali Rasulullah SAW yang memang istri-istrinya tidak diperkenankan untuk menikah dengan lelaki lain. Karena nggak ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Oleh karenanya, umahat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, seseorang hendaknya memahami bahwa sifat pelit itu adalah buruk ya. Buruk. Kata Nabi SAW, khoslatani la tatami'ani fi mu'min, al-bukhl wa su'ul khuluq ya. Bahwa ada dua karakter yang nggak mungkin dia masuk ke dalam sifatnya orang mukmin ya. Nggak mungkin dia bersatu di situ. Apa itu al-bukhl, pelit, wa su'ul khuluq, dan buruknya perangai. Ya, seorang mukmin tidaklah dia mau dibelenggu oleh rasa kikir ya, nggak boleh ya. Bagaimanapun kondisi dan keadaannya, kita mengatakan bahwa orang yang berhak bersedekah itu adalah yang banyak uangnya, banyak simpenannya, banyak hartanya. Tidak, ini semuanya disesuaikan dengan keadaannya. Karena kata Nabi SAW, 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Itu maksudnya gimana? 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Ada orang uangnya cuma 2 dirham, dia sedekahkan 1 dirham, maka keadaan ini mengalahkan yang punya uang tidak terhitung ya, tidak terhitung, sehingga dia berimpak 100 dirham pun itu masih kalah dengan yang 1 dirham. Ini menggambarkan kepada kita, kalau nggak punya apa-apa, cuman kurma pun, setengah kurma disedekahkan itu juga afdol daripada orang punya buah-buahan banyak, tidak ada yang dia sedekahkan, akhirnya busuk ya, akhirnya busuk ya. Jangan sering-sering simpan-simpan sesuatu di rumah ya, akhirnya busuk. Masih seger-seger, kita yakin ini segeralah berbagi ya. Karena busuknya itu menjadi hisab ya, ditanya ya, kenapa barang-barang akhirnya boros, terjadi pemborosan, mubazir, akhirnya busuk ya. Kata Nabi SAW, as-sakhi qaribu minallah, orang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Qaribu minan nas, dan dekat dengan manusia. Artinya dia dicintai oleh manusia. Ba'idun minan nar, tapi dia jauh dari neraka. Ini orang dermawan. Adapun orang al-bakhil, yang bakhil ya, kata Nabi SAW, ba'idum minallah, dia jauh dari Allah. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa ba'idum minan nas, dan dia juga jauh dari manusia ya. Wa qaribum minan nar, dan dia dekat dengan neraka. Jadi intinya orang pelit itu menyengsarakan pelakunya sendiri ya. Nggak ada di dunia ini orang yang suka sama orang yang pelit ya, nggak ada yang suka. Kadang anak kita aja marah, benci ya, orang terdekat kita marah, apalagi orang lain ya. Maka bersikaplah dermawan sesuai dengan kemampuan, tapi jangan paksakan diri ya, jangan paksakan diri. Nah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita sampai pada session terakhir ya, ini bagaimana caranya lepas dari sikap pelit ya, yang merupakan godaan setan ya. Yang pertama, hendaklah seseorang itu
memiliki sifat qanaah ya. Qanaah, dia puas dengan apa yang direzekikan kepadanya. Kemudian dia menyelami karunia Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah itu punya karunia ya, dan punya balasan. Ya, punya karunia dan punya balasan. Seseorang yang dia memahami bahwa Allah Tuhannya memiliki karunia yang besar terhadap hamba-hambanya dan memiliki balasan yang berlipat-lipat dari apa yang dia berikan, maka dadanya menjadi lapang ya. Dadanya menjadi lapang. Dia tidak akan pelit, dia tidak akan iri, dia tidak akan hasad kepada apa yang orang miliki ya. Karena dia merasa bahwa jatahnya sudah ada semuanya ya, jatahnya sudah ada. Dan dianjurkan setiap kita untuk sering bergaul dengan orang yang berada di bawah kita dalam urusan dunia ya, dalam urusan dunia harus seimbang. Jadi kita punya teman-teman mungkin rezekinya, kelimpahannya itu di atas kita ya, boleh-boleh aja, tetapi harus kita juga bergaul dengan orang yang di bawah kita ya. Alhamdulillah mungkin semuanya rata-rata punya asisten rumah tangga ya, yang tentunya mengerti berapa mereka digaji, bagaimana kehidupan mereka. Ini semua menjadikan kita lebih bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fauqakum." Ya. Lihatlah kepada orang yang di bawahmu dalam urusan dunia dan jangan lihat ke atas. Karena kalau lihat ke atas kita akan marah-marah. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum ya. Dengan cara engkau melihat orang di bawahmu dalam urusan dunia, tidak melihat urusan dunia ini ke atas, maka itu akan memudahkanmu untuk mensyukuri nikmat Allah ya. Ya. Oleh karenanya di dalam Islam itu dilarang dia seragam. Seragam artinya eksklusif. Dalam Islam tuh nggak boleh begitu. Eksklusif dalam makna yang tidak diperkenankan. Seperti misalnya ada walimah yang diundang hanya orang kaya semua. Orang miskin nggak ada. Nih walimah haram, nggak boleh. Walimah yang haram nggak boleh. Kita pun kalau buat undangan, sedekah, ada akikah atau apa ya, undang-undanglah orang miskin dengan tidak mengharapkan apa-apa, tidak mengharapkan dia beri apa, nggak perlu. Tapi bagaimana kita memberikan sedekah kepada mereka. Alhamdulillah di area ini, di wilayah kita ini ya, menyebut istilah walimah atau apa itu dengan sedekah ya. Sedekah ya, memang hakikatnya sedekah ya, memberi makan orang tuh sedekah ya. Kemudian cara yang kedua adalah seseorang supaya dia tidak jadi pelit ya, merasa kurang ya, hendaklah dia orang yang giat bekerja ya. Giat bekerja ya, kreatif, tidak gengsi dengan pekerjaan apa saja, yang penting halal ya. Yang penting halal. Jadi orang yang giat bekerja, dia tidak gengsi dengan pekerjaan apa saja yang dia miliki ya, apalagi dia punya kreativitas, maka ini adalah sebentuk tawakal yang baik ya, tawakal yang baik. Dia bekerja, dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kata Nabi SAW, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaq." Engkau benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, maka niscaya Allah akan memberikan rezeki kepadamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang dia terbang keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar dan dia pulang dalam keadaan kenyang ya. Artinya hewan saja yang cuman mengandalkan fisiknya yang kecil ya, dia bisa kenyang karena Allah sudah berikan jatah rezeki, apalagi manusia yang memiliki akal yang sempurna. Dan yang terakhir adalah banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya.
dengan doa yang sungguh-sungguh agar kita terhindar dari penyakit kikir ya. Kata Nabi SAW dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl. Minal jubni wal bukhl. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu ya, minal jubni dari sikap pengecut, wal bukhl dan sikap bakhil ya, dan sikap bakhil. Berdoalah kepada Allah dengan kesungguh-sungguhan ya. Dan dalam urusan memberi ini umahat kita perlu latihan ya, perlu latihan. Harus berani praktek latihan ya. Kalau sudah terlatih biasanya akan menikmati. Nah, kalau sudah menikmati dia akan merasakan manfaat dari memberi ya, merasakan dari memberi. Kata para ulama, orang memberi itu, lihat nih, denger nih, kalau kita memberi orang, kita beri orang kan, yang diberi senang nggak? Yang diberi senang. Orang yang kita beri itu manfaatnya cuma senang saat itu, tetapi kita justru mendapatkan yang berlipat-lipat dari orang yang kita beri. Kalau kita beri orang, kalau secara kasat mata kita melihat yang untung siapa? Yang diberi kan. Tetapi dalam pandangan agama tidak. Yang memberi itu yang beruntungnya lipat-lipat. Kenapa? Dia senang saat menerima itu saja. Tetapi seseorang yang memberi itu hatinya senang, hatinya tenang, didoakan malaikat, catatnya tertulis dan gak akan hilang. Kalau orang yang diberi tadi, akan hilang yang diberi itu. Kalau diberi makanan, makanan dimakan kenyang sudah hilang. Diberikan pakaian, pakaian nanti pudar sudah hilang. Tetapi catatan orang yang memberi itu tidak akan hilang dan akan sempurna pada hari kiamat. Oleh karenanya memberi itu pasti di atas ya, posisinya di atas. Kita diberi senang sih, kita diberi dan kita memang suruh saling memberi. Kita diberi kita senang, itu spontan karena manusia seperti itu, kalau diberi senang. Tetapi hakikatnya sebenarnya yang lebih senang adalah yang memberi ya. Oleh karenanya berupayalah kita untuk berlatih memberi, dan itu disesuaikan dengan kemampuan kita ya. Jangan maksa ya, jangan maksa ya. Simpenan cuma 1 juta mau beri 3 juta ya, 2 jutanya utang ya. Maksa kalau kita mampu ya bayar nggak apa-apa, kalau nggak mampu jangan juga maksa. Kita memberi sesuai dengan kemampuan yang kita miliki ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita ya orang-orang yang luput dari diantara perangkap setan, yakni dijadikannya kita menjadi orang yang pelit ya, pelit, bakhil ya, sehingga kita terjerumus di dalam penyakit ini dan mengakhiri hidup kita dengan perkara yang Allah murkai. Wallahu taala a'lam. Ya, silakan Bunda. Waalaikumsalam. Jadi kalau kita melihat hakikat sebenarnya kehidupan kita ini, kita yang butuh Pak Ustadz dari segala sisi. Melihat hakikat Allah itu kita yang butuh, jadi hidup di dunia. Apapun yang kita lakukan, kita yang memperoleh manfaat. Demikian. Kemudian Pak Ustadz, ini ada satu lagi yang saya akan tanyakan Pak Ustadz. Masalah yang sepak bola yang meninggal itu Pak Ustadz ya, yang banyak sekali musibah pada saat bermain sepak bola. Nah itu niatnya kalau kita lihat mubah, bagaimana bisa kita berniat karena Allah? Saya lihat itu rasa-rasanya tidak bisa ya Pak Ustadz. Bagaimana menurut penjelasan Pak Ustadz? Karena di sana kok rasa-rasanya mubah-mubah saja melihat sepak bola itu. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di dunia ini umat, apapun yang kita lakukan itu sebenarnya kembali kepada kita sendiri ya. Semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan berdampak pada balasan ya, kebaikan, dan begitu juga dengan keburukan ya. Keburukan akan kembali kepada si pelakunya sendiri. Oleh karenanya ini adalah satu kaidah yang semua orang bisa memahami ya, bahwa kebaikan dan keburukan itu adalah sebuah pilihan ya, sebuah pilihan ya.
Fa amman saqulat mawazinu fahuwa fi isyatir radiyah. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Baik dan buruk akan dilihat ya hasilnya ya dan balasannya. Adapun masalah perkara hal-hal yang mubah itu banyak jenisnya. Hukum asal dari urusan kehidupan itu adalah mubah ya. Al aslu fil asya al ibaha, itu kaidahnya. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh. Ini dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia semuanya boleh. Ya. Tetapi ketahuilah bahwa di antara perangkap setan itu mungkin perangkap yang ke-5 ya. Bahwa setan menyesatkan manusia dari urusan-urusan yang mubah. Awalnya mubah, tetapi berlebihan terhadap yang mubah. Berlebihan terhadap yang mubah itu menjadikan seseorang akhirnya dia meninggalkan perkara-perkara yang manfaat. Makanya kalau ditanya, apa hukumnya menonton berita? Ya mubah. Kita tahu berita nggak apa-apa. Tetapi berlebihan dalam urusan berita ini bisa membuat kita meninggalkan perkara-perkara yang lebih utama. Jadi kalau mau jadi ahli politik juga nggak boleh. Nggak bagus sebenarnya. Ahli berita, berita apa aja dia tahu. Tenang aja, ada berita nih. Sudah beli koran, sudah ada TV, sudah ada Babe, sudah ada Google, semua dia punya. Pokoknya berita apa aja dia tahu. Sampai urusan-urusan artis dia tahu semua. Apa urusannya, apa manfaatnya? Ya. Jadi perkara yang mubah itu bisa membuat orang justru terhindar dari perkara yang utama, lebih utama, atau bahkan jatuh kepada yang haram. Begitu juga ketika ulama ditanya, apa hukumnya nonton bola? Nonton bola, hukum asalnya boleh. Tetapi ada persyaratan-persyaratan di sana yang tidak boleh dilampaui. Misalnya, orang nonton bola. Karena nonton bola, lewat waktu-waktu sholat. Nonton bolanya 5 menit lagi mau sholat. Akhirnya selesai pertandingan bola, sholatnya udah habis. Waktu sholatnya habis. Ini haram. Sesuatu yang asalnya mubah, tetapi melalaikan yang wajib, maka menonton ini haram. Nonton bola tapi sambil taruhan, ini nonton bola judi, haram. Nonton bola yang disebabkan nonton bola ada ikhtilat di situ, campur baur laki perempuan, maka ini nonton bola yang haram. Nonton bola dibarengi dengan fanatisme buta, ya Tuhan aja nggak kenal, yang dia kenal adalah kesebelasannya, ya mati-matian dia membela kesebelasannya sampai mati pun nggak apa-apa. Ini adalah perkara yang haram, ya. Maka hati-hati dengan urusan yang mubah-mubah. Kita kan suka dengan yang mubah, makan mubah. Tapi jangan berlebihan sama urusan makan. Jalan-jalan mubah, tapi jangan berlebihan sama urusan jalanan, ya. Kita mau jalan-jalan aja sampai menghalangi kita dalam perkara-perkara kebaikan lainnya. Maka ini tidak diperkenankan. Jadi Islam itu selalu melihat dari sisi maslahat. Ada maslahat tidak? Di antara safar yang dilindungi dan dapat rukhsah itu dalam urusan wajib atau mubah, umat? Kan di dalam safar kan ada rukhsah. Boleh digabungkan sholat, boleh dijamak sholat, boleh dikosor sholat. Dan di dalam safar itu urusannya wajib, sunat, atau ada yang mubah? Boleh yang mubah. Misalnya Mbak Ija jalan-jalan ke pagar alam, ya urusannya apa? Bukan datangi keluarga, bukan, ya datangi pengajian, bukan, mau nyerahkan mau nyerahkan bantuan buat orang-orang kena bencana sana, bukan, tapi ngapain? Cuman mau datengin tempat wisata. Boleh nggak hukum asalnya? Boleh, hukum asalnya boleh. Tetapi dalam pembolehan itu tidak ada boleh pelanggaran-pelanggaran. Islam syariat tetap aja atur dan tetap aja lindungi. Maka ketika ke sana hukumnya boleh. Di dalam perjalanan itu Allah memberikan rukhsah, boleh dijamak kosor di situ. Enggak mengerjakan sholat-sholat sunat rawatib. Boleh. Tetapi jangan dibarengi lagi dengan sesuatu yang melarang atau melanggar syariat. Jadi pembolehan itu tetap harus dijaga. Oleh karenanya tidak layak seorang keluarga muslim misalnya dia mengizinkan kepada anaknya dalam perkara yang urusannya mubah, tetapi banyak ditemukan perkara-perkara yang dilanggar.
ya. Semisal nonton bola, masa nonton bola sampai menghabisi semuanya, ya, menghabisi prinsip keimanan, ya, menghabisi prinsip mengerjakan ibadah, kan berbahaya. Ini tentu sesuatu yang harusnya diperhatikan oleh kaum muslimin, ya. Ya, Allahul musta'an, kita bermohon kepada Allah pertolongan, ya, supaya tidak masuk dalam perkara-perkara yang sepertinya melakukan yang mubah tetapi masuk dalam perkara-perkara yang haram, ya. Selesai? Ada lagi Pak Ustaz? Ya. Kan soal ibu nih Pak Ustaz. Kadang-kadang dengan anak itu mungkin dikatakan tidak yang harus 100% karena sesuai dengan kebutuhan mereka Pak Ustaz. Kemudian saya merasa kok saya tidak adil ya begitu ya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Iya. Sama dengan adil beda. Sama berarti jenisnya, jumlahnya sama. Kalau adil itu sesuai kebutuhannya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu definisi keadilan. Oleh karenanya, apa yang dilakukan para orang tua dalam berupaya untuk mendidik anak secara adil, memberi jatah secara adil, jika dia lihat dari sisi kebutuhan kepada anak, maka memang tidak harus sama, ya. Jajan anak SD dengan SMP dengan SMA tentu berbeda, begitu juga kebutuhannya juga berbeda. Maka inilah yang disebut dengan keadilan, dan ini berkaitan dengan masalah uruf, ya, kebiasaan. Begitu juga adil dalam kasih sayang. Yang punya anak lebih dari satu, kayaknya nggak mungkin lah sama persis sayangnya. Apalagi anaknya 6, sama persis dari yang pertama sampai ke 6 sama sayang, nggak mungkin. Pasti dia ada kecenderungannya pada anak yang lebih dia sayangi, mungkin lebih patuh, mungkin lebih pinter, mungkin lebih nurut. Itu ada, dan ini kita tidak dihukumi sebagai sesuatu yang zolim, karena Rasulullah pun punya istri banyak, nggak sama semua sayangnya. Rasulullah ditanya, ya dia cenderungnya sama Aisyah, tapi Rasulullah katakan, ya Allah, inilah keadilan yang aku bisa lakukan, dan sesungguhnya keadilan yang sejati adalah engkau. Ya, jadi bukan maksudnya adil itu mesti sama semua, tetapi Rasulullah berikan keadilan dalam jatah malam. Malam Senin di sini, malam Selasa di sini, malam Rabu di sini. Itu namanya jatah, ya. Keadilan berkaitan dengan masalah jatah yang harusnya sama. Tapi masalah perasaan, ya, dan kebutuhan tentu tidak sama. Ini saja umat, semoga Allah berikan kepada kita keberkahan pada hari ini, ya, pada majelis kita, dan Allah berikan kepada kita faedah-faedah dari ilmu yang kita bahas. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.